Bongkar kelicikan Ade Armando, potong ceramah JK demi AdSense, dan balas dendam politik. Tahukah kamu, kasus tuduhan penistaan agama yang diarahkan kepada Yusuf Kala kini memasuki babak baru yang jauh lebih gelap. Usut punya usut, kemarahan publik ternyata sengaja dipancing lewat sebuah modus operandi yang licik yang dimainkan oleh kanal Cokro TV, khususnya melalui sosok Ade Armando. Mari kita bedah anatomi, manipulasi informasi, dan blunder intelektual yang sedang dipertontonkan kepada publik ini. Seni licik memotong kebenaran. Video yang beredar luas itu bukanlah pernyataan yang lahir dari ruang kosong. JK saat itu sedang membahas resolusi konflik masa lalu di Poso dan Ambon, serta meluruskan pemahaman agama soal kata syahid. Namun di tangan Cokro TV, narasi utuh yang menekankan rekonsiliasi ini dipotong habis-habisan, hingga menyisakan bagian provokatifnya saja. Ini ibarat mengutip satu kalimat dari sebuah puisi panjang, lalu menuduh penulisnya sebagai penebar kebencian. Tanggapan prematur dan kerusakan sosial. Taktik dekontekstualisasi ini terbukti sangat mematikan. Tokoh lintas agama langsung bereaksi keras akibat potongan video tersebut. Emosi mereka sah, tetapi cacat secara informasi. Inilah bahaya terbesarnya para korban hoax. Ini seringkali tidak sadar bahwa mereka sedang dijadikan alat amplifikasi kegaduhan oleh si pembuat konten. Mesin polarisasi berkedok podcast. Format podcast yang dikemas santai justru membuat penonton lengah dan menyerap opini tanpa filter kritis. Apalagi Ade Armando yang sempat keluar dari Cokro TV, namun kembali lagi di tahun 2024 ini menggunakan gelar akademiknya, seolah-olah sebagai tameng moral. Padahal kecerdasan intelektual tanpa integritas adalah senjata paling mematikan, karena pemiliknya tahu persis cara menyakiti sambil tetap terlihat terhormat. Separuh kebenaran adalah kebohongan paling canggih. Sang provokator tidak perlu repot berbohong. Mereka cukup memilih mana bagian yang ingin ditayangkan dan mana yang disembunyikan untuk membentuk realitas sesuka hati. Sangat miris melihat rekonsiliasi sosial dan kedamaian antara umat beragama rela ditukar dan dihancurkan hanya demi meraup jutaan tayangan serta pendapatan AdSense semata. Kejanggalan waktu dan spekulasi dendam politik. Inilah bagian yang paling menarik perhatian para pengamat politik. Polemik ini meledak tak lama setelah nama Yusuf Kala terseret dalam pusaran politik tingkat tinggi. Belakangan ini JK santer dituduh oleh kelompok pro Jokowi sebagai sosok di balik layar yang mendanai Roy Suryo terkait kehebohan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Apalagi JK dikabarkan sempat mengeluarkan pernyataan santai namun tajam, di mana ia menyarankan agar Jokowi menunjukkan saja ijazah aslinya kepada publik, agar kegaduhan tidak berlarut-larut. Hal ini menjadi pemantik emosi bagi pendukung keras Jokowi. Apalagi Ade Armando dikenal sebagai salah satu loyalitas garis kerasnya Jokowi. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Konten yang hidup dari memancing amarah dan memotong video tanpa konteks bukanlah sebuah kritik, melainkan murni sampah digital. Selama kita lebih cepat menekan tombol bagikan daripada tombol jeda untuk berpikir, para produsen provokasi ini akan terus panen keuntungan. Oke, para pemirsa yang beriman, bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.